Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Kita jumpa kembali pembelajaran IPS kita. Kali ini kita akan membahas tentang IPS kelas 8 masih bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia di ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Sekarang kita akan bahas pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Perhatikan gambar, di situ ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Nah, itulah yang akan kita bahas. Peta konsep minggu lalu kan sudah dijelasin ya. Nah, sekarang kita bahas pelaku ekonomi. Ingat, materi pembelajaran kita masih di subbab A ya. Kemudian kita akan mempelajari ke materi yang kedua, yaitu pengertian ekonomi. Lalu yang ketiga adalah peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Minggu depan baru kita yang ke B, yaitu perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional. Fokus ya, kita mulai yang A, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Pengertian pelaku ekonomi. Nah, perhatian ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing lagi dong melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi. Nah, padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud pelaku ekonomi? Perhatikan di situ ada 4 gambar. Yang pertama, produsen pupuk yang mengemasi pupuk akan dijual. Yang kedua, siswa-siswi membeli makanan di kantin. Ada penarikan pajak oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, distrik di luar negeri. Nah, keempat gambar tersebut menggambarkan tentang pelaku ekonomi. Yang pertama, pelakunya seorang produsen. Gambar yang kedua, pelaku konsumen. Gambar yang ketiga, pelakunya adalah pemerintah. Dan gambar yang keempat, pelakunya adalah luar negeri. Ya, nah ini yang kita pelajari pada pembahasan hari ini, oke? Jadi pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, perannya apa tuh? Nah, jadi kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri atau keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Dan pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain, dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Nah, selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, disebut rumah tangga pemerintah. Ya. Nah, jadi hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara-negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut rumah tangga luar negeri. Jadi, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, kita lihat peran pelaku ekonomi dalam perekonomian.
ada peran rumah tangga keluarga, peran rumah tangga perusahaan, peran rumah tangga pemerintah, dan peran rumah tangga luar negeri. Kita akan pelajari masing-masing dari peran tersebut. A. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen yang disebut RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Nah, di sini rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen, sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri dari 1. Sewa, 2. Upah, 3. Bunga, 4. Laba atau keuntungan. Silakan jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan tersebut akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Ada interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Jadi, dari kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa peran rumah tangga konsumen adalah, silahkan kalian jawab. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Secara umum, faktor produksi dikelompokkan menjadi 4, yaitu sumber daya alam atau lahan, modal, tenaga kerja, serta kewirausahaan. Jadi, keempat faktor tersebut sangat dibutuhkan untuk proses produksi. Mari kita perhatikan bersama. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan balas jasa berupa sewa atau faktor produksi yang ditawarkan. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal terdiri atas barang, modal, dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Jelaskan anak-anakku faktor produksi yang ke-1 dan yang kedua. Jika ada ketidakjelasan, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut, faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia.
Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Faktor produksi yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan atau laba. Baik, kita lanjutkan kembali. B. Peran rumah tangga perusahaan, rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi 2. Badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta, BUMS, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Ini merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga, keluarga atau konsumen. Sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen. Nah, sekarang perhatikan anak-anakku, ini adalah gambar tentang hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen di pasar output atau pasar barang. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. Nah, penjelasannya, RTP akan memberikan barang dan jasa kepada konsumen, ya. Produsen ini akan memberikan barang dan jasa kepada konsumen yang menjual barang dan jasa, lalu karena konsumen sudah membeli barang tersebut, lalu akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Nah, lalu selanjutnya dua garis panah di bawah ini menunjukkan RTP dan RTK di pasar produksi. Yang punya faktor produksi adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan menyediakan faktor produksi itu yang dibutuhkan faktor produsen, sehingga produsen akan melakukan pembelian faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Lalu sebagai balas jasanya, ia akan melakukan pembayaran bayar jasa kepada faktor produksi yang keempat ahli, yaitu sewa, upah, bunga, dan laba. Jadi ketika dia sudah beli faktor produksi tadi yang diperlukan, akan memproduksi barang. Nah, barang yang diproduksi itu akan dijual kembali ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi itu adalah hubungan antara pelaku ekonomi dua sektor, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Selanjutnya yang C, peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu 1. Pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata.
Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah yang menentukan besarnya pajak. 2. Konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan. Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, pemerintah membutuhkan kertas, printer, tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. 3. Produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Rumah tangga produsen di negara kita adalah satu-satunya berbentuk BUMN. Menterinya siapa? Yo, sebutkan. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contoh, badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api Indonesia, KAI, dan PLN. Selanjutnya, D. Peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh, perdagangan internasional Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antar Indonesia dan masyarakat Jepang, yaitu masyarakat luar negeri. Sebutkan 5 produk Jepang yang diimpor ke Indonesia dan 5 produk Indonesia yang diekspor ke Jepang. Selanjutnya, buatlah kesimpulan di buku ya. Sampai jumpa. Salam sehat.